أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran, yaitu pada ayat 29 dari surat Ali Imran. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan, apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian atau kalian tampakkan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya 28, di mana Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya minal mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu mengambil wali-wali orang kafir selain orang beriman. Allah Ta'ala mengatakan bahwa niat-niat mereka yang menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala itu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat-niat mereka yang dalam hati mereka itu ada keraguan kepada Allah Ta'ala tahu. Hati-hati ya. Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala menyatakan bahwa tidak hanya mengetahui isi dada kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Ta'ala juga mengetahui semua yang di langit dan yang di bumi. Dan Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa kaitannya antara tahu dan bisa? Ada kaitannya antara tahu dan bisa. Gitu ya. Antara tahu dan bisa. Misalnya begini, tahu itu apa ada gunanya tahu itu kalau tidak bisa? Saya bisa masak, tapi saya tahu caranya masak, saya tahu. Cuma saya tidak bisa masak karena saya sakit. Gitu ya. Tahu, gitu ya. Tahu tetapi tidak bisa lah. Gitu ya. Bagaimana? Kita ke dokter misalnya. Dokter tuh tahu, gitu ya. Tetapi dia tidak bisa mengobati kita karena dia masih tidur. Bagaimana? Mau dibangun nih? Tidak bisa. Gitu ya. Atau misalnya polisi misalnya, bisa dia nangkap orang, tapi di mana malingnya? Tidak tahu dia. Polisi, Anda kan bisa nangkap orang, iya, tapi di mana malingnya saya tidak tahu. Kalau tahu saya tangkap. Gitu ya. Sebaliknya yang tahu maling itu berada di sebelahnya, tidak berani nangkap dia. Bawa pistol, bawa parang, oh enggak, saya mau mantu soalnya. Jadi ya saya biarkan saja, tidak tahu lah, habis saya nanti misalnya lah. Jadi tahu itu harus
terkait dengan bisa. Kalau tahu saja tapi tidak bisa, tidak ada gunanya. Bisa tapi tidak tahu, ya tidak ada gunanya. Artinya kesimpulannya, bisa itu mesti dilatar belakangi oleh tahu. Bisa itu mesti dilatar belakangi oleh tahu. Saya bisa pengajian, tapi kapan? Masa jam 2 malam saya mau pengajian? Tidak bisa dong. Saya bisa pengajian, apa yang dibahas? Saya mesti tahu apa yang mesti dibahas. Kalau saya datang ke pengajian, saya tanya, enaknya bahas apa sekarang ya? Loh ya apa ustadznya ini? Kebanyakan lihat bola rupanya. Sampai yang dibahas apa tidak tahu. Tidak boleh. Dia datang, dia bisa mengisi acara dan dia tahu apa yang mesti diucapkan. Jadi tahu dan bisa itu mesti terkait. Kalau soal tahu saja tapi tidak bisa, ya tidak terjadi. Bisa tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana harus bertindak. Tidak bisa. Allah Ta'ala itu dia tahu bagaimana cara memuliakan dirinya. Caranya dengan begini, dengan menciptakan alam semesta, dengan menopang keberadaan alam semesta dan segala isinya. Begitu ya, Allah Ta'ala bertindak sesuatu yang membuat dirinya itu mulia, bukan sekedar lihat saya mulia, tidak. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita manusia, begitu ya, agar kita memahami bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala begitu. Kita juga begitu. Kita harus tahu bagaimana caranya menjadikan diri kita mulia. Gitu ya. Kita harus tahu bagaimana caranya membuat diri kita mulia. Sebelumnya kita mesti tahu bahwa kita itu harus jadi orang mulia. Gitu. Kalau seseorang itu tidak tahu bahwa dia mesti jadi orang mulia, repot ini. Repot. Kalau orang tidak tahu bahwa dirinya itu mesti mulia, repot itu. Jadi dia dihina orang tidak apa-apa, dimaki-maki orang tidak apa-apa, tidak boleh. Saya harus menjadi orang yang mulia. Caranya saya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang buat orang lain memuliakan saya, tidak menghina saya. Begitu. Mesti kita pahami. Apakah ada orang yang tidak tahu itu? Ada. Pelaku kemaksiatan. Kriminal itu dia tidak tahu bahwa dia mesti memuliakan dirinya. Menurut dia, kalau saya melampiaskan hawa nafsu saya, itu suatu kemuliaan. Kalau saya bisa melampiaskan hawa nafsu saya, ada orang yang menghina saya tembak. Orang punya barang saya ambil, saya tipu dan sebagainya. Yang penting saya. Nanti Anda terhina ya, bawa ke pengadilan, penjara, ya tidak apa-apa. Orang ini tidak tahu caranya membuat dirinya mulia. Tidak tahu orang ini caranya membuat dirinya mulia. Kita sebagai orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang tidak mulia. Oleh karenanya saya ulangi lagi, ini terkait dengan sebelumnya, bahwa tidak boleh seorang beriman itu mengambil wali, bersandar kepada orang-orang yang tidak beriman. Ngerti enggak orang yang tidak beriman itu? Ngerti enggak? Orang tidak beriman itu orang yang tidak mempercayai Allah Ta'ala. Artinya dia tidak berharap kepada Allah Ta'ala. Kok kita berharap kepada dia? Orang yang tidak berharap kepada Allah Ta'ala kita harapkan. Kenapa kok kita tidak langsung berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok kita berharap kepada orang yang tidak berharap pada Allah Ta'ala? Bagaimana ini? Kan aneh itu. Tidak boleh. Allah Ta'ala mengatakan itu tidak boleh terjadi. Harus seseorang itu berharap kepada siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada orang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Allah Subhanahu wa taala lah, kita bisa berharap darinya, dari imannya, dari amal solehnya, dari ilmunya, bahkan dari hartanya bisa. Tapi kalau orang itu sudah tidak lagi merasa mulia, mulia ini ya, merasa mulia karena mulia Allah Ta'ala, ya jangan salah alamat kita, tidak boleh. Itu suatu kehinaan. Suatu kehinaan seseorang itu bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Itu pertama. Dan yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendukung memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 30, tinggal melanjutkan saja. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amalat min khairin muhadharah. Hari di mana setiap jiwa itu akan menemukan perbuatan baik yang dia kerjakan itu muhadharah, tampak di hadapannya. Sebaliknya, apa yang dia kerjakan berupa kemaksiatan, tawaddu wa ma'amalat min su'in, dan tidak mengerjakan suatu kejelekan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap kalau sekiranya antara dia dan perbuatan maksiatnya itu ada suatu jarak, yang jauh sekali. Yang jauh sekali. Ini diaplikasikan oleh Rasulullah SAW pada doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bil masyriqi wal maghrib. Tapi itu di dunia. Ya Allah, jauhkan saya dan dosa-dosa saya supaya Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Dijauhkan itu artinya kita dilindungi oleh Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang menimpa kita, baik kejelekan yang sudah ada maupun kejelekan yang mungkin akan terjadi. Yang sudah ada, kita dikasih ilham Allah Ta'ala untuk istighfar, minta ampun supaya diampuni. Kemudian kita dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai melakukan kemaksiatan loh. Itu penting loh itu. Itu penting. Penting kita Allah Subhanahu wa taala diberi ilham untuk minta ampun atas dosa yang sudah ada, dan dilindungi oleh Subhanahu wa taala dari kemaksiatan yang mungkin terjadi. Loh, itu kenikmatan yang besar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala itu nikmat yang besar. Seorang Nabi berkata, laula tastaghfirullaha la'allakum turhamun. Coba kalian itu, ya qaumi, katanya dia, lima tastajiluna bisayyah qabla hasanah. Wahai kaumku, kalian kok minta azab datang sebelum datang rahmat, petunjuk. Laula tastaghfirullah la'alakum turhamun. Coba kalian minta ampun supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun itu agar dirahmati. Dirahmati dari segala musibah. Karena musibah itu kalau datang ya biayanya besar sekali. Terjadinya gempa, virus, pandemi, paceklik dan segala macamnya. Kalau itu terjadi ya berarti kita terhalang dari segala kenikmatan. Kita terhalang dari segala kenikmatan. Ada gempa, ada pandemi, dan segala macamnya. Kenapa kok kita harus tertimpa oleh akibat dari dosa-dosa kita? Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala memperingatkan kalian dengan dirinya. Hati-hati ya. Allah Ta'ala itu bisa loh ya menghukum, mengazab. Allah Ta'ala bisa menghukum, mengazab dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wallahu raufun bil ibad. Allah Ta'ala itu sangat Allah Ta'ala yuhadirukumullahu nafsa, artinya Allah Ta'ala memperingatkan kita dengan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya. Hati-hati ya, saya itu bisa mengadab loh ya. Tapi Allah Ta'ala langsung menutup dengan kalimat wallahu raufun bil ibad. Artinya Allah Ta'ala itu
Allah Ta'ala itu sama dengan kita lihat manusia. Ada manusia yang wataknya baik, penyayang, penyayang dia, tetapi tidak tahu bagaimana ada orang yang bisa membuat orang ini jahat. Kan aneh itu ya. Terjadi. Saya kan bukan pepesan kosong. Nah, ada orang yang pada dasarnya rauf, orang itu baik, tapi kenapa orang itu kemudian kebaikannya tidak sampai kepada orang itu? Kan mestinya kalau kita lihat seseorang itu punya bukan potensi, terlihat orangnya baik, kenapa kok orang itu sampai tidak bisa memberikan kebaikannya kepada orang lain, kepada orang tertentu? Nah, berarti ada suatu kesalahan, yaitu membuat orang itu marah dan dia, saya tidak mau memberi sudah. Nah, Anda sudah melukai hati saya dan sebagainya lah misalnya. Begitu. Kita dalam hidup harus pandai-pandai membuat orang itu berguna buat kita. Nah, ini penting loh ya, pelajaran penting ini. Jangan kita hidup menjadi musuh, membuat seseorang bahkan semua orang tidak berguna loh. Tidak boleh begitu itu. Manusia ini semuanya ada gunanya, ada potensinya yang bisa kita ambil potensinya. Dari 10 orang yang kita baik padanya, ada yang bisa berbuat baik. Setidaknya dia tidak berbahaya buat kita, setidaknya. Nah, tapi kalau kita bersikap tidak baik, melukai perasaannya orang, yang baik tidak mau berbuat baik, yang sudah baik, yang biasanya berbuat baik pun tidak akan mau berbuat baik. Allah juga begitu. Allah memperingatkan kita dengan dirinya, hati-hati ya, saya itu bisa menghukum loh ya, padahal saya, kata Allah Ta'ala, Rauf, penyayang. Allah Ta'ala itu, kenapa kok sampai Allah Ta'ala itu bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka? Dari begitu hebatnya orang itu, nah, sampai dia masuk neraka loh. Apakah Allah Ta'ala itu menghalang-halangi dia dari masuk surga barangkali? Tidak tahu tidak ada kebenaran yang dia ketahui, tidak bisa menerima kebenaran barangkali. Ada kebenaran yang dia tahu, risalahnya Nabi ada, mudah diakses. Kemampuan berbuat baik bisa, dia beriman. Nah, kenapa kok bisa sampai masuk neraka? Nah, atau orang beriman, katanya Anas bin Malik, lah iya, seorang sahabat, satu perbuatan baik dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Nah, bahkan Allah Ta'ala berfirman di sini, fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Nah, setiap batang itu ada 100 biji. Nah, dikali 7, 700 kali lipat. Nah, dikali 7, 700 kali lipat. Suatu perbuatan baik. Kok bisa ada orang yang timbangannya ringan lah? Wa man khaffat mawazinu fa umhu hawiyah. Siapa yang timbangannya ringan masuk neraka hawiyah. Kok bisa masuk neraka hawiyah itu bagaimana? Coba penjelasannya itu bagaimana? Menjelaskannya itu bagaimana? Amal soleh 1 kali 10 lah, sama dengan ada orang digaji mestinya 1 juta dikasih 10 juta, 10 juta dikali 700, 7 miliar gajinya. Tidak punya apa-apa orang tadi loh. Ini direktur mana? Gajinya direktur utama sebuah BUMN, 7 miliar gajinya, tidak punya apa-apa. Jalan kaki dia atau naik sepeda loh, ya apa sih? Ya saya tidak punya apa-apa. Kemana uangnya itulah? Nah, itu terjadi di akhirat nanti. Yang Nabi katakan al-muflis, orang yang rugi, bangkrut. Bisa begitu. Karena dia qatala hadza, dia itu menghina orang ini, dan menuduh orang ini berbuat maksiat dan membunuh orang ini, habis kebaikannya. Kebaikannya bisa habis. Bagaimana bisa habis kebaikannya? Tidak itu saja, malah masih ada lagi dosa. Akhirnya dosanya orang yang dizalimi diberikan pada dia. Nah, ini pentingnya kita banyak-banyak berbuat baik, jangan membatasi kebaikan, yang pertama. Dan yang kedua, banyak-banyaklah istighfar agar kita dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya kita. Mesti kita pahami ya,
Hendaknya kita di dunia itu pandai-pandai berbuat baik. Seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Kita hadir di pengajian, di mana Allah Ta'ala meletakkan sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala memberikan rahmat pada kita, dan Allah Ta'ala memuji kita. Kita pulang ke rumah tidak oleh-oleh apa-apa kecuali sakinah, ketenangan yang kita bawa ke rumah kita. Loh, apa bukan suatu kenikmatan itu? Kita hadir di sini, kita membawa sakinah, kita membawa rahmah, dan kita membawa kemuliaan. Nah, jadi bukan hal yang kosong. Ada di sini itu. Ada ketenangan yang nanti kita bawa kepada keluarga kita. Ada rahmat nanti yang kita bawa kepada keluarga kita, dan ada kemuliaan. Loh, itulah orang beriman. Jadi kenapa ya? Menjadi orang baik itu begitu mudah, bermanfaat, tetapi kenapa orang itu sepertinya sulit? Nah, kenapa orang itu begitu sulit berbuat baik? Kenapa? Nah, ini tuh semua berangkatnya dari tidak mengenal Allah Ta'ala. Kok tidak kenal Allah Ta'ala? Ya karena tidak baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, tahu sifatnya Allah Ta'ala, rahmatnya, berbuat baik dia. Karena dia tahu bahwa saya membutuhkan kebaikan. Nah, begitu. Nah, baik. Nah, setelah tadi kita bicara mengenai mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tadi kan pada ayat 29 Allah Ta'ala mengatakan, saya tahu isi hati kalian. Ya. Oleh karenanya yang baik berbuat baik, nanti di akhirat orang itu tidak mau melihat keburukannya, yang dia kepinginkan adalah kebaikannya. Caranya bagaimana? Allah Ta'ala menjawab 31-32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kalau kalian itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kalian itu fattabi'uni. Nabi SAW diajar Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian itu ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Ikuti saya lah. Apa cinta itu? Cinta itu kan dari manfaat. Saya mencintai sesuatu. Barang dulu ya, saya cinta pada barang dulu. Kenapa? Ada manfaatnya. Karena barang itu ada manfaatnya, saya rawat. Manfaat, cinta, merawat. Orang cinta pada anaknya, cinta pada istrinya. Gitu ya. Apa yang dia kerjakan? Kenapa kok dia cinta pada mereka? Memberikan kontribusi pada dirinya. Karena memberikan kontribusi, dia mau memberi. Nah, ini kepada benda, kepada makhluk yaitu manusia. Nah, adapun di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Ini di sini Allah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Penting sekali ini kita sadari. Nah, ya. Penting sekali ini kita sadari. Nah, ada sebuah hadis yang saya bacakan dari Bukhari. Beliau bersabda dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, "Fa walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwa saya di tangannya, "la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum beriman salah seorang dari kalian sampai saya itu lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa kok begitu loh? Karena yang paling yang paling berguna buat seseorang adalah Allah Ta'ala, kemudian nabinya. Jadi kalau seseorang itu ingin mendapatkan hal yang terbaik, cintailah yang paling, cintailah yang paling, yang paling berguna
buat dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak memberikan manfaat buat dia. Nah, gitu ya. Mari kita cari gitu ya, hadis yang terkait dengan hal-hal yang bisa membawa keselamatan kepada kita gitu ya. Bahwa ini bersabda ya ayuhan nas, sebuah hadis dari Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, ya ayuhan nas khudhu minal a'mal ma tutikun, kerjakan perbuatan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu, Allah tidak bosan sampai kalian bosan, Allah tidak bosan. Wa inna ahabal a'mal ila Allah ma dama wa in qalla, perbuatan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling ajek, wa in qalla, gitu ya. Yang paling ajek, yang paling langgeng terus menerus ya. Meskipun sedikit tak apa-apa. Orang kok qobliyah subuh misalnya, atau orang sebelum subuh dia bangun, nah, hanya witir 3 rakaat, tapi terus. Nah, jangan sampai dia bangun jam 2 sholat, adzan subuh, tidur, hilang subuhnya. Nah, yang ngantuk, saya ngantuk, nah, tidak benar. Nah, ya. Sholat 3 rakaat selesai. Wah, kok kurang ya 3 tambah 5, 7, 9, 11. Nah, begitu. Meskipun sedikit, tapi tetap istiqomah. Gitu. Ada selain dari Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada Nabi SAW, ayul amal ahabu ilallah, perbuatan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lalu apa? Summa birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Lalu summa al-jihad fi sabilillah. Lihat di sini urutannya. Pertama itu salat, kedua berbakti pada orang tua, dan yang terakhir jihad fi sabilillah. Ya. Orang itu masa harus terus jihad kah? Tidak dong. Kadang-kadang belum tentu terjadi, mungkin bahkan. Nah, lalu berbakti pada orang tua, ya orang masa terus merawat orang tuanya, ya tidak. Nah, ya. Tetapi yang pertama dan utama 5 kali sehari sholat pada waktunya. Nah, sholat pada waktunya itu menunjukkan cintanya seseorang kepada Allah Ta'ala. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang anaknya 5 yang mesti dia jemput. Nah, pertama gitu ya, yang pertama STK, yang kedua kelas 1, yang ketiga kelas 3, yang keempat kelas 5, yang kelima gitu ya. Yang pertama kelas 5 ya. Yang di bawahnya kelas 3, kelas 2, kelas 1 STK. Lalu dia berkata, begini anak ya, yang saya jemput itu cuma STK dan kelas 1. Lah kelas yang di atasnya mau naik truk gitu. Ya. Kalau ada mobil lewat, loncat mobil gitu. Ya bagaimana? Ya dijemput, Pak. Kan KSK-nya 1, Pak. Nah, gitu ya. Kan KSK-nya 1 yang dijemput cuma 2 orang. Wah, ganti KSK saja saya, Pak. Nah, gitu ya. Bapak ini bapaknya siapa sih? Kan bapaknya orang 5 ini. Nah, yang anak terakhir dijemput, anak kelima dijemput, anak keempat jemput, masa 3 tidak dijemput? Ya semuanya dijemput lah, gitu ya. Itu menunjukkan cinta yang sama. Masa cuma sholat misalnya, ya sholat maghrib saja barangkali, nah tidak bisa. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Menunjukkan cinta kita itu konstan pada Allah Ta'ala. Waktu subuh, ya cinta pada Allah Ta'ala. Bangun dia karena dia cinta pada Allah Ta'ala. Zuhur tengah-tengah kerja, sholat ya, karena cinta pada Allah Ta'ala. Asar, mungkin dia istirahat, bangun asar dia, karena cinta pada Allah Ta'ala. Maghrib karena cinta pada Allah Ta'ala.
gitu ya, tetap dia sholat. Begitu juga isya mau tidur, sholat lagi dia. 5 kali dia menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ibaratkan sebagai orang yang di depan rumahnya itu ada sungai di mana dia mandi 5 kali. Apakah masih ada sisanya kotoran? Tidak ada lagi. Begitu ya, itu bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Nah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa gitu ya, kebaikan buat dirinya. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada benda, pada makhluk ada manfaatnya, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang perlu saya bacakan. Dari Muslim gitu ya. Hadis ini sebenarnya ya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fi wajada halatal iman." Ada 3 hal yang apabila dia rasakan berarti dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Apa itu? Mangkanallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah Ta'ala Rasulnya itu lebih dia cintai dari keduanya. Jadi siapa yang Allah Ta'ala itu dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dari selain keduanya. Baik, itu pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, setelah mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mencintai seseorang kecuali karena cintanya kepada Allah Ta'ala. Masih ada lanjutannya ini, ada keterkaitannya berarti dengan yang pertama. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'udu fil kufur ba'da an anqadhahu Allah minhu. Benci, tidak suka dia kembali pada kekafiran, kama sesudah Allah telah menyelamatkan dia dari kekafiran, kama yakrahu ayyughzafa finnar, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke api. Nah, ini yang ketiga, ini terjadi di mana dulu Nabi SAW ada Nabi SAW mengirim suatu pasukan, rupanya di tengah jalan komandannya marah, akhirnya dia minta pasukannya untuk mengumpulkan ranting-ranting, lalu dinyalakan api, lalu dia minta mereka masuk ke api itu. Apa kata mereka? Kami ini masuk Islam karena lari dari api neraka. Lalu kok sekarang suruh masuk api? Nah, apa kata Nabi SAW waktu beliau diceritai? Kalau kalian masuk ke dalam api, tidak akan keluar selamanya. Nah, artinya di dunia kalian masuk api, berlanjut sampai di neraka nanti. Nah, begitu. Gitu ya, itu terjadi. Sahabat lah ini, sahabat lah. Itu terjadi lah. Artinya, begitu seseorang itu merasakan, begitu seseorang itu beriman, ada 3 hal yang harus dia rasakan. Bahwa cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi dari cinta yang lainnya. Dan yang kedua, mencintai semuanya karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak akan kembali kafir. Artinya tidak akan kembali melakukan maksiat-maksiat yang mungkin dulu pernah dia kerjakan. Begitu. Kok bisa begitu ya? Karena dia sudah merasakan bagaimana iman itu menjadikan tenang dirinya, khasyah. Sakinah itu, ketenangan berangkatnya dari khasyah. Khasyah itu berangkatnya dari ilmu. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Yang takut pada Allah Ta'ala itu yang alim, yang tahu. Karena tahu dia tenang. Karena dia tahu, karena Allah Ta'ala dia tenang. Setelah dia yakin bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa mengurus dirinya, tenang dia. Yang lainnya ini ya teman dalam hidup, teman, bukan penentu, bukan penolong, bukan wali, bukan nasir, hanya teman saja lah. Sehingga dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ini penting.
Ini penting kita pahami. Jangan sampai kita itu mungkin karena ya manusia melihat yang zahir saja, karena mungkin punya bertemu dengan orang-orang yang memberikan kontribusi pada dia baik berupa materi maupun moral, lalu kemudian dia lupa. Tetapi itu sebenarnya tidak terjadi kecuali dikarenakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, ya itu terjadi. Dia cinta kepada ini, butuh kepada ini, terikat terkait dengan ini. Itu karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah kok. Tidak ada masalah. Ya saya mencintai seperlunya saja. Saya mencintai seperlunya saja. Tapi kalau sampai membuat saya harus maksiat, tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang yang terkenal bakti pada ibunya. Waktu ibunya tahu Sa'ad masuk Islam, katanya Sa'ad, ibunya tidak mau makan, mogok makan. Katanya Sa'ad, wah ibu, jangankan kamu punya 1 nyawa, 10 nyawa, satu persatu keluar, saya tidak akan keluar dari agama ini. Makan saja, selesai. Begitu ya. Jangankan 1 nyawa, 10 nyawa keluar, saya tidak akan keluar dari agama ini. Begitu sahabat. Ada konsekuensinya. Begitu. Jangan kita hanya karena hal dunia. Apa sih yang orang-orang kita cintai berikan pada kita itu apa? Coba saya kepingin tahu. Kontribusinya apa sih? Ini keluarga saya cintai, ini teman saya cintai. Lah ya, kalau mereka itu tidak ada, kenapa sih pertanyaannya? Kalau misalnya keluarga itu hilang, teman itu hilang, apa kita ikut hilang? Oh enggak, ada apa? Lihat sahabat dari Mekah ke Madinah, ada keluarga? Enggak ada, tidak ada keluarga. Ditinggal istrinya dan anaknya. Loh, ada keluarganya loh ya, ada orang tuanya kadang-kadang, ada orang tuanya, ada bapak ibunya, ada istrinya, ada anaknya loh, ada keluarganya. Sahabat itu meninggalkan mereka-mereka yang paling dicintai, bapak, ibu, istri, anak. Ini ditinggal, hanya mau menyelamatkan agamanya di Madinah. Makanya oleh Nabi SAW, sahabat tidak boleh kembali ke Mekah, tidak boleh kembali ke Mekah. Sahabat itu orang Mekah ya, sahabat itu ya, lahir di Mekah, lahir langsung lihat Ka'bah, tidak boleh kembali ke Mekah kecuali mau haji 3 hari saja. Setelah haji 3 hari, ya Rasulullah mau kangen-kangenan 3 hari saja, setelah itu kembali ke Madinah. Kenapa? Karena mereka dulu waktu di Mekah terhina, bukan mulia. Tapi kan itu negeri mulia, ya negerinya mulia, tapi sahabat tidak mulia di Mekah. Jadi kalau kita, ini pelajarannya, pernah terhina di suatu tempat, jangan kembali ke situ. Kita pernah dihina orang, dihianati seseorang, atau di suatu tempat, jangan kembali ke situ. Memangnya tidak ada orang lain apa? Tidak ada tempat lain apa? Sahabat Nabi dilarang kembali ke Mekah karena mereka dulu pernah dihina di situ, tidak dimuliakan di situ. Jadi mereka tidak boleh kembali ke Mekah. Punya rumah loh ya, punya rumah. Bukan tidak punya rumah, ada rumah. Ada rumah di Mekah, ada aset di Mekah itu. Baik aset bergerak maupun tidak, aset hidup atau mati, ada, ditinggal. Ke Madinah tidak bawa apa-apa. Di Madinah tidak dapat apa-apa. Hijrah tidak gampang. Makanya mereka itu menjadi orang-orang yang pertama kali masuk surga. Begitu. Karena mereka meninggalkan keluarganya. Ada keluarganya itu, bapak, ibu ada, istri, anak ada, saudara, sepupu ada. Nanti mereka waktu perang yang dihadapi ya teman-temannya sendiri, temannya, tetangganya, keluarganya. Bagaimana itu berhadapan di perang lah? Bapak menghadapi anak, anak menghadapi bapak. Bukan lalu, oh ini anak saya, tidak bisa. Bapak saya tidak bisa. Saudara saya tidak bisa. Ini sepupu saya tidak bisa. Kita berhadapan dengan keluarga, teman dan sebagainya. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Ta'ala loh. Begitu. Itu sahabat.
Lah, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi hendaknya kita dalam hidup jangan berdalih karena mencintai apa saya tidak ngerti ya, baik itu keluarga atau materi, lalu menjauhi Allah Ta'ala. Tidak boleh, tidak benar. Mencintai diri sendiri tidak boleh, mengutamakan diri sendiri dari yang lain tidak boleh. Gitu ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama buat orang beriman dari diri mereka sendiri. Tidak boleh mengutamakan dirinya sendiri ya. Nabi itu kalau ada orang jenazah, Nabi tanya, punya utang atau tidak? Ada utangnya Rasulullah. Man taraka dain, gitu ya. Siapa yang meninggalkan hutang, itu saya akan membalasnya, membayarnya loh. Siapa yang meninggalkan hutang, maka itu untuk saya akan membayarnya, kata Rasulullah SAW. Adapun meninggalkan harta, faliwarthatihi, untuk keluarganya. Apakah sekarang ada orang penjamin hutang? Apa ada? Gitu ya. Siapa yang hutang dengan si mayit, nah silakan ketemu saya. Iya, kalau ustadznya itu punya perusahaan, nah gitu ya. Ustadznya punya perusahaan multinasional, nah gitu ya, yang gajinya pakai dolar. Siapa yang punya hutang dengan almarhum, silakan menghubungi saya. Iya, tidak apa-apa. Kalau ustadznya punya perusahaan multinasional, nah. Tapi kalau begini ya tidak apa-apa lah. Ya sudah, ya silakan minta pada keluarganya. Ini Nabi tidak punya apa-apa, berani menjamin. Loh, Nabi itu kalau mengatakan saya, silakan menagih pada saya. Mana uangnya? Tidak ada. Nanti kalau ada datang pasukan bawa ghanimah, bawa harta rampasan, Nabi bayar. Orangnya datang, Rasulullah, kamu pernah menjanjikan saya? Dibayar oleh Rasulullah SAW. Loh, apa ada orang semacam ini zaman sekarang? Tidak ada. Gitu ya, tidak ada lah. Jadi Nabi paling kita utamakan, dia mengutamakan diri kita. Jadi kalau ada orang mau meninggal dan punya hutang, nanti menagih sama Nabi ya. Lah, gitu. Dia yakin Nabi yang mau bayar lah. Karena Nabi pasti mau bayar. Ya, kalau sekarang loh, ada apa kok menagih sama saya? Tidak bisa lah. Begitu ya. Ini mesti kita pahami bahwa Nabi itu mengorbankan dirinya untuk kita. Mengorbankan dirinya untuk kita. Nabi itu lepas dari dunianya untuk kita. Nabi waktu berperang di perang Uhud, sahabat lari, Nabi tidak lari. Bayangkan, lihat ya, Nabi kelaparan, sahabat mengganjal satu batu di perutnya, Nabi buka, ini saya dua butir batu. Melungkur begini Nabi, pernah melungkur begini karena lapar. Berkorban untuk kita. Nah, kenapa kok kita tidak mau berkorban untuk beliau? Merasa seperti tidak ada kepentingan dengan Nabi. Tidak boleh. Sunnahnya Nabi itu bukan miliknya ulama, miliknya Allah Ta'ala, dititipkan pada Nabi. Jadi kalau ada orang ngajarkan sunnah, jangan dimusuhi, bukan punyanya dia kok. Sunnah ini bukan punyanya ustadz, bukan punyanya pribadi, punyanya Allah Ta'ala yang disampaikan lewat nabinya. Jadi hendaknya siapa yang ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala lewat nabinya. Saya ulangi lagi baca ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian kepingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti saya. Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Qul ati'u Allah ati'ur Rasul. Qul ati'u Allah war Rasulah. Taatilah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Siapa yang menolak, Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang kafir. Nah, ya. Itulah ya. Suatu kali malaikat datang kepada Nabi SAW waktu beliau tidur. Lalu ada malaikat itu berkata pada sesamanya, coba kalian buat permisalan buat orang ini, buat teman kalian ini. Perumpamaan untuk orang ini yaitu Rasulullah SAW seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Lalu di situ disiapkan
ma'dubah, hidangan. Lalu dia mengirim orang yang memanggil, mengundang. Siapa yang menjawab, menyambut seruan pengundang tadi, masuk ke rumah tadi, makan. Silakan makan, gratis. Oh ya, saya butuh. Masuk dia ke rumah tadi, makan. Yang tidak datang. Masa ada orang ngundang makan gratis? Jangan-jangan ada racunnya ini. Nah, orang ngundang makan gratis sudah masuk dia. Karena saya tidak mau. Mencurigakan ini. Mencurigakan. Berarti saya kepingin selamat. Nanti dikasih virus. Tidak perlu. Yang lainnya, tidak mungkin buat apa? Masuk rumah, makan dia. Lalu Amadar, adapun rumah surga. Rumah itu perumpamaan dari surga. Wada'i, yang memanggil tadi, yang menyeru tadi, orang tadi adalah Muhammad SAW. Siapa yang mentaati Muhammad SAW, faqad atau Allah, mentaati Allah Ta'ala. Wa man asa Muhammad faqad asa Allah. Siapa yang melawan Nabi Muhammad SAW, berarti dia melawan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Nabi SAW itu pemisah di antara manusia. Nah, ini loh yang baik yang ikuti Nabi. Yang tidak, ya tidak. Jadi ukuran kebaikan itu adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu ya. Kalau kita ngukur orang itu baik, begitu. Saya tidak tahu. Gitu ya. Pokoknya kalau Anda cinta pada Rasulullah SAW, kerjakan sunnahnya. Tidak ngerti, belajar. Setelah belajar, kerjakan sunnahnya. Nah, saya ulangi lagi, sunnah itu bukan miliknya pribadi, miliknya Allah Ta'ala yang diletakkan pada Nabi-Nya. Nah, kerjakan sunnah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.